Nah, apa yang telah teman-teman amati dan lihat sebelumnya, itu benar sekali bahwa hal tersebut merupakan ekosistem perairan tawar, yaitu ekosistem air yang terdapat di daratan. Secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan lentik atau juga disebut sebagai perairan tenang, seperti danau, rawa, waduk, telaga, dan sebagainya. Dan yang kedua, perairan lotik, disebut juga sebagai perairan yang berarus deras, misalnya sungai, kali, kanal, parit, dan sebagainya. Perbedaan utama antara perairan lotik dan lentik adalah dalam kecepatan arus air. Sungai merupakan perairan yang sudah banyak dimanfaatkan di sekitar kita seperti beberapa sektor penambangan pasir, pertanian, perikanan, dan sumber pengusahaan air minum atau yang kita kenal PAM. Adanya berbagai aktivitas manusia di sekitar sungai dapat mengakibatkan pencemaran pada perairan. Hal tersebut juga berkaitan dengan komponen biotik yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan. Salah satu biota yang dapat digunakan sebagai parameter biologi dalam menentukan kondisi suatu perairan adalah makrosobentos. Bentos sebagai biota dasar perairan yang relatif tidak mudah bermigrasi merupakan kelompok biota yang paling menderita akibat pencemaran perairan. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang apa itu makrosebentos. Namun sebelumnya, untuk memaksimalkan media pembelajaran kali ini, maka kita perlu memperhatikan informasi tombol yang ada pada media interaktif ini, yaitu seperti tombol mulai sampai dengan tombol close. Nah, selanjutnya kita akan klik tombol next untuk masuk ke materi. Nah, di sini terdapat dua pilihan pada slide materi. Yang pertama ada tombol karakteristik dan yang kedua ada tombol klasifikasi. Mari kita klik pada tombol karakteristik untuk melihat apa itu makrosebentos. Makrosebentos ini tergolong dalam organisme invertebrata yang hidup di dasar perairan, baik di permukaan maupun di dalam substrat dengan ukuran antara 2 mm hingga 5 cm yang bergerak dengan cara melata, menatap, menempel, atau menggali di dasar laut. Baik, adapun peran makrosebentos dalam ekosistem yaitu berperan dalam dekomposisi dan mineralisasi bahan organik di perairan. Sehingga makrosebentos sering digunakan sebagai bahan indikator atau penentu dalam suatu kualitas air yang mempermudah dan menafsirkan tentang keadaan lingkungan perairan. Selanjutnya, kita klik tombol next. Nah, mengapa makrosebentos digunakan sebagai bioindikator? Karena makrosebentos umumnya sangat peka terhadap perubahan lingkungan perairan yang ditempati. Nah, selanjutnya, mengapa makrosebentos digunakan sebagai bioindikator? Karena makrosebentos umumnya sangat peka terhadap perubahan lingkungan perairan yang ditempatinya. Karena itulah makrosebentos ini sering dijadikan sebagai penentu ekologi di suatu perairan dikarenakan cara hidup, ukuran tubuh, dan perbedaan kisaran toleransi di antara spesies di dalam lingkungan perairan. Adapun faktor yang mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman makrosebentos itu sendiri yaitu ada dua, faktor biotik, interaksi dengan organisme lain dalam ekosistem perairan. Yang kedua, faktor abiotik, yaitu kualitas air, substrat, suhu, dan kondisi kimia perairan. Selanjutnya, bagaimana menentukan indikator kualitas perairan berdasarkan makrosebentos? Perairan berkualitas baik apabila keanekaragaman jenis makrosebentosnya tinggi. Namun, perairan tercemar apabila keanekaragaman jenis rendah, hanya spesies dengan toleransi tinggi yang bertahan. Selanjutnya, kita klik tombol next. Mari kita klik pada tombol klasifikasi untuk melihat klasifikasi makrosebentos. Nah, berdasarkan letak hidupnya dibagi menjadi dua, yaitu infauna, yaitu hidup dengan membenamkan diri di lumpur atau sedimen. Contoh, bivalvia, polychaeta, dan epifauna, yaitu hidup di permukaan substrat. Contohnya krustasea.
Adapun berdasarkan ukuran dan kategori taksonomi terdiri dari mikrofauna dengan ukuran kurang dari 63 mikrometer, megafauna dengan ukuran 63 sampai 500 mikrometer, makrofauna dengan ukuran 500 mikrometer sampai 5 cm, dan terakhir megafauna dengan ukuran lebih besar dari 5 cm. Selanjutnya kita klik tombol next untuk melihat sesuai taksonomi pada slide ini. Nah, di sini terdapat 3 tombol pilihan sesuai dengan filum Macroscolentos, yaitu ada filum Annelida, filum Arthropoda, dan filum Mollusca. Nah, di sini kita mari klik tombol filum Annelida. Nah, di sini terdapat 2 kelas dari Annelida itu sendiri, beserta contoh gambarnya, yaitu yang pertama ada kelas Oligaceta dan kelas Polysatea. Nah, mari kita klik kelas Oligoceta. Nah, di sini terdapat satu ordo lengkap dengan gambarnya, yaitu ordo Haplotacida. Mari kita klik gambarnya. Nah, di sini juga terdapat satu famili, yaitu famili Tubifisidae beserta gambarnya. Baik, kita lanjut, kita tekan gambarnya. Nah, ini contoh spesiesnya, yaitu Tubifex sp, atau biasanya kita kenal cacing Tubifex, di mana tubuh spesies ini berukuran kecil, ramping, bulat, dan terdiri dari atas 30-60 segmen. Tubuh cacing Tubifex terdiri dari 2 lapisan otot yang membujur dan melingkar sepanjang tubuhnya. Panjangnya antara 10-30 mm dengan warna tubuh kemerah-merahan. Biasanya habitatnya di tempat pasir berlumpur. Baik, selanjutnya mari kita tekan tombol back untuk kembali ke kelas Polysaceae. Mari kita klik pada gambar kelas Polychaeta. Nah, di sini terdapat satu ordo lengkap dengan gambarnya, yaitu ordo Eranitia. Selanjutnya, mari kita klik pada gambar tersebut. Nah, di sini ada satu famili Serpylidae beserta gambarnya. Mari kita klik pada gambar tersebut. Nah, ini contoh spesiesnya, yaitu Neanthes. Tubuh panjang pada prostamium terdapat sepasang palp, sepasang antena, dan 2 pasang mata. Pada peristromium terdapat 4 pasang ciri paring dengan 2 buah rahang besar. Ukuran tubuh 5-25 cm, warna tubuh hitam kecoklatan. Habitatnya biasanya di tempat pasir berlumpur. Baik, selanjutnya kita akan tekan tombol back untuk kembali ke kelas filum. Nah, sekarang kita klik pada filum kedua, yaitu filum Arthropoda. Nah, di sini terdapat satu kelas dari filum Arthropoda beserta contoh gambarnya, yaitu kelas Insecta. Mari kita klik kelas Insecta. Nah, di sini terdapat 4 ordo dari Insecta itu, yaitu ordo Diptera, ordo Odonata, ordo Hemipetra, dan ordo Ephemeropetra. Mari kita menjelajahi masing-masing ordo tersebut, dimulai dari ordo Diptera. Nah, di sini ada satu famili, yaitu famili Chironomyidae beserta gambarnya. Baik, selanjutnya mari kita klik lagi pada gambar tersebut. Nah, ini contoh spesiesnya, yaitu Chironomus. Cacing ini mengandung mikoglobin yang membantu mereka hidup di air stagnan. Habitatnya di tempat berlumpur. Baik, selanjutnya kita tekan tombol back untuk kembali ke slide ordo. Nah, selanjutnya kita klik ordo Odonata. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat 4 macam famili dari Odonata itu sendiri, yaitu famili Acineidae, famili Gompidae, famili Zoenagyrionidae, dan famili Libellulidae. Selanjutnya mari kita lihat famili Acineidae. Nah, ini contoh spesiesnya, yaitu Boyeria, di mana memiliki
Lebar sayap mencapai 95 mm dengan panjang 71 mm. Ini adalah spesies samar. Jantan adalah berwarna hijau dan betina biasanya berwarna kecoklatan. Matanya adalah berwarna hijau. Habitatnya di tempat pasir berlumpur. Baik, selanjutnya kita tekan tombol back untuk kembali ke slide family Gomphidae. Selanjutnya mari kita lihat family Gomphidae. Nah, ini contoh spesiesnya, yaitu Gompus. Gompus ini adalah sejenis insekta dengan tubuh panjang dan ramping, sayap memanjang dan bervena banyak serta membrannya. Sayap depan dan belakang hampir sama dalam bentuk dan ukurannya. Habitatnya di pasir berlumpur. Baik, selanjutnya kita tekan tombol back untuk kembali ke slide family Zoenagrioneidae. Selanjutnya mari kita lihat family Zoenagrioneidae. Nah, ini contoh spesies yaitu Agria. Argia memiliki insang sekitar setengah luas panjang kepala. Tidak ada state mental dengan air 1-4 state labial lateral. Terdiri dan lambat dan didistribusikan secara lambat. Habitatnya di pasir berlumpur halus. Baik, selanjutnya kita tekan tombol back untuk kembali ke slide family Libellulidae. Selanjutnya mari kita lihat family Libellulidae. Nah, ini contoh spesiesnya yaitu Myatheria. Myatheria memiliki hook punggung pada segmen perut ke-8, labium dengan 7 lateral dan 9-11 stay perapian. Tubuhnya berwarna coklat kehitaman, memiliki panjang 6-12 cm. Habitatnya di tempat yang berlumpur. Baik, selanjutnya kita tekan tombol back untuk kembali ke slide ordo Hemiptera. Selanjutnya kita klik ordo Hemiptera. Di sini terdapat satu famili yaitu famili Nausoridae. Nah, ini gambarnya. Baik, selanjutnya mari kita klik pada gambar tersebut. Nah, terdapat dua spesies yaitu spesies Polocoris dan spesies Naukorianae. Pada Polocaris, margin dalam mata anterior konvergen. Bentuk tubuh sangat cembung, berwarna kuning kecoklatan dan mempunyai sepasang mata. Habitatnya di tempat berlumpur halus. Adapun pada Naukorianae, insekta ini memiliki panjang tubuh 0,6 mm, warna kuning kecoklatan, mempunyai mata sepasang mata yang besar dan memiliki kedua antena. Habitatnya di tempat pasir berlumpur. Baik, selanjutnya kita tekan tombol back untuk kembali ke slide ordo Epiomorphetera. Nah, selanjutnya kita klik ordo Epimeroptera. Nah, di sini ada satu famili yaitu famili Leptophilibidae beserta gambarnya. Nah, baik, selanjutnya kita klik gambar tersebut. Nah, di sini contoh spesiesnya yaitu Paraleptophilidea, yang mana insekta dengan tubuh memanjang kecil, memiliki mata yang besar, memiliki sayap dan bentuk ekornya memanjang yang akan berfungsi sebagai pergerakan. Habitatnya biasanya di tempat berlumpur. Baik, selanjutnya kita tekan tombol back untuk kembali ke slide film. Nah, sekarang kita klik pada film ketiga yaitu film Mollusca. Nah, di sini terdapat satu kelas dari film Mollusca itu yaitu kelas Gastropoda. Ini disertakan gambarnya. Mari kita klik gambar pada kelas Gastropoda. Nah, di sini terdapat satu ordo lengkap dengan gambarnya yaitu ordo Megastropoda. Mari kita klik pada gambar tersebut.
Nah, di sini ada satu famili, yaitu famili Pleurotheriidae. Ini gambarnya. Baik, selanjutnya mari kita tekan pada gambarnya. Nah, ini terdapat dua spesies, yaitu Pleurothera dan Goniobosis, di mana pada Pleurothera ini cangkangnya mempunyai lekukan-lekukan dengan jumlah 5 dan ukuran cangkang 5 sampai 10 cm, dari bawah besar dan ke atas semakin kecil dan meruncing. Warnanya biasanya warna coklat kekuningan, mempunyai 2 tentakel dan sepasang mata. Daging tubuh yang lunak, habitatnya di tempat bebatuan dan pasir berlumpur. Sedangkan pada Goniobosis, ukuran tubuh berkisar 3-8 cm, bagian bawah cangkangnya lebih besar dan ke atas meruncing dan kecil. Warna coklat kehitaman dan cangkang bulat panjang. Mata terdapat pada dasar tentakel. Habitatnya biasanya bertempat pada bebatuan dan pasir berlumpur. Nah, tak terasa kita telah belajar terkait tentang karakteristik dan klasifikasi Macrorhabdobenthos. Sebagai kesimpulan dan penutup, ekosistem perairan darat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perairan lentik atau tenang dan perairan lotik atau beraturus deras. Sungai sebagai bagian dari perairan lotik memiliki banyak manfaat bagi manusia. Namun, berbagai aktivitas manusia di sekitar sungai juga dapat menyebabkan pencemaran yang berdampak pada kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan. Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas air adalah Macrorhabdobenthos, yaitu biota dasar perairan yang sangat sensitif terhadap pencemaran. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sangat penting agar ekosistemnya tetap sehat dan dapat terus dimanfaatkan oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak diperlukan agar perairan kita tetap terjaga dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Salam pelestari, salam konservasi.